kita menyerukan sebuah petisi untuk pembebasan Tom Lembong yang saat ini sedang menghadapi kriminalisasi. Nah, sebenarnya Pak Lembong itu membuat kebijakan yang kemudian dia ditersangkakan itu adalah tahun 2016. Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Pada saat kasus pemidanaan Tom Lembong juga hampir bersamaan dengan momentum proyeksi akan ada upaya berdirinya Projo menjadi partai politik. Kita bisa buat analisis bahwa pemidanaan Tom Lembong merupakan upaya untuk memotong mata rantai jalan oposisi. Bisa saja saat ini Tom Lembong yang menjadi target operasi. Tapi ketika nanti dirasa posisi politik Anies semakin menguat, mungkin Anies Baswedan juga akan mengalami amputasi politik yang sama. 3, 2, 1. Gerakan petisi bebaskan Tom Lembong. Kenapa harus ada gerakan publik membuat petisi bebaskan Tom Lembong? Setidaknya petisi ini memiliki beberapa alasan. Pertama, hingga kini Kejagung belum menemukan bukti keuntungan untuk Tom Lembong dari kebijakan impor yang dibuat ketika menjabat Menteri Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Kedua, banyak ahli hukum pidana yang berpendapat kalau misal ada kesalahan kebijakan menteri kala itu, maka itu lebih bersifat administratif, bukan pidana. Pendapat ini salah satunya dinyatakan oleh pakar hukum pidana Jamin Ginting, dosen Universitas Pelita Harapan. Ketiga, kalau misal ada temuan kesalahan dari impor gula tersebut yang kemudian mengakibatkan terpenuhinya unsur pidana korupsi, kenapa harus dimulai dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong? Padahal beberapa mantan Menteri Perdagangan juga banyak membuat kebijakan impor gula. Bahkan jumlah impornya lebih besar. Pertanyaan ini pula yang kemudian disampaikan oleh Mahfud MD. Kalau kita lihat tabel importasi gula, maka sejak Presiden Jokowi memimpin negeri ini, yang kemudian menunjuk Rahmat Gobel menjadi Menteri Perdagangan tahun 2014 hingga 2015, sudah ada aktivitas importasi gula tersebut. Ini bisa kita lihat dari tabel importasi gula dari tahun ke tahun selama periodisasi kekuasaan Presiden Jokowi dengan beberapa kali pergantian pejabat Menteri Perdagangan yang ada. Pakar hukum pidana, Abdul Fichkar Hajar mengkritik penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016 Kementerian Perdagangan. Abdul menilai Kejaksaan Agung, Kejagung, keliru apabila menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka hanya karena memberikan izin impor gula. Ia menganggap izin impor gula sudah menjadi kewenangan Tom Lembong yang menjabat sebagai Mendak kala itu. Hal itu diungkapkan Abdul dalam wawancara bersama Tribun News pada Rabu, 30 Oktober 2024. Selain itu, Abdul juga menyebut kebijakan pejabat publik tidak bisa dipidanakan. Menurutnya, keputusan Kejagung menangkap dan menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Ia berpandangan, kebijakan yang dikeluarkan seorang pejabat publik dapat dipidanakan apabila terdapat unsur gratifikasi atau suap di dalamnya. Sementara dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula ini, kata Abdul, Kejagung belum mendapat informasi terkait aliran dana ke Tom Lembong. Sekali lagi, Abdul menilai keputusan Kejagung keliru menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Pertanyaannya kemudian kenapa Kejaksaan Agung hanya menyasar, menangkap, menahan, dan memidanakan Tom Lembong? Ini pula yang menjadi pertanyaan Mahfud MD. Kalau mau mempersoalkan dugaan korupsi dari kebijakan impor, kenapa harus dari Tom Lembong? Lebih tegas lagi kemudian pakar hukum pidana Jamin Ginting kelihatannya menduga ada bau anyir politisasi hukum dalam hal tersebut. Bahkan Mahfud MD juga tidak menyalahkan jika ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memang menduga tindakan kejaksaan itu punya motif politik. Yang aneh itu
yang Lembong itu ada yang menduga, bukan saya, ada yang menduga dikriminalisasi. Kenapa? Karena diduga dikriminalisasi itu akan analisis banyak orang. Ada Pak Budiwan Antoni, macam-macam lah banyak, itu dikriminalisasi. Kenapa dibilang begitu? Karena sebenarnya Pak Lembong itu membuat kebijakan yang kemudian dia ditersangkakan itu adalah tahun 2016. Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggartias Lukito, ada Agus Parmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan. Itu kan mestinya kan mulai dari sini nih, dari yang terdekat. Kenapa mulai yang dari jauh? Nah itu orang lalu menganggap ini kriminalisasi karena politik. Ini pula yang kemudian minta dipertegas oleh para politisi termasuk Habibur Rahman yang merupakan politisi Gerindra, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengklarifikasi soal penahanan dan pemidanaan Tom Lembong tersebut. Kalau kita cermati secara serius, kelihatannya memang ada kekhawatiran politik dari pihak yang saat ini memiliki vested interest, kepentingan terhadap agenda keberlangsungan kekuasaan. Ini semakin menarik jika kita korelasikan dengan analisis politik dari Muhammad Qodari yang selama ini memang dikenal dekat dengan istana, maksudnya adalah dengan Presiden Jokowi kala itu. Menurut analisis Qodari, jika ada partai politik baru yang nanti akan berdiri, maka yang paling potensial besar itu ya partai politik yang akan didirikan oleh Anies Baswedan. Pandangan Qodari ini berdasar pada hasil Pilpres 2024 kemarin, di mana Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 atau setara dengan 25% suara sah seluruh Indonesia. Ada partai politik baru yang paling potensial untuk segera berdiri, yang paling potensial untuk mendapatkan suara yang signifikan, ya, itu adalah partai yang didirikan oleh Anies Baswedan. Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya, sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya, maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024, dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Pandangan ini logis, apalagi jika pemilih Anies pada pemilu 2024 menjadi pemilih loyal yang kemudian bisa ditransformasi dan dikonversi menjadi pemilih parpol yang nanti kemungkinan akan didirikan Anies Baswedan. Tentu saja faktor pengaruh ini bisa kita perbandingkan dengan calon presiden yang lain. Misal kita bandingkan dengan calon presiden Ganjar Mahfud yang perolehan suaranya setara dengan perolehan suara partai politik pengusungnya PDI Perjuangan, yaitu sekitar 16 atau 17%. Bahkan kalau kita melihat efek atau pengaruh Capres Ganjar Mahfud ini tidak begitu signifikan untuk mengusung elektabilitas PDI. Karena kalau kita lihat PDI sendiri, perolehan suara pemilu pada tahun 2019 yang lalu, PDI saat itu mendapat suara 27.053.961 suara atau setara dengan 19,33%. Kemudian dalam pemilu 2024 ini, PDI hanya mendapat suara 25.387.279 suara atau setara dengan 16,73%. Berarti ada penurunan 6,16%. Sementara pengaruh elektoral atau juga kotel efek Anies Baswedan sangat signifikan untuk menaikkan partai politik yang mengusungnya. Kita lihat ada PKB, Nasdem, dan PKS. Partai ini rata-rata memiliki kenaikan 10% hingga 15%. Bahkan kalau kita bandingkan atau kita ukur pengaruh efek Prabowo Gibran yang kala itu
memenangkan Pilpres dengan perolehan suara 58,83%, ternyata nama besar Prabowo juga tidak mampu mempengaruhi perolehan suara partai yang dipimpinnya, Gerindra. Bahkan kalau kita bandingkan hasil pemilu 2019 dan 2024 ini, Gerindra hanya ada kenaikan tidak lebih dari 2%. Sehingga melalui analisis Muhammad Qodari tadi soal perolehan pengaruh elektoral atau juga korsel efek Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, kita bisa berspekulasi dan membuat hipotesis soal relasi pemidanaan Tom Lembong ini yang nilai memiliki kaitan dengan eksistensi politik Anies. Kemudian di mana letak relasi itu? Titik temu politik Anies Tom Lembong sudah berjalan sejak Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, kemudian berlangsung hingga Pilpres 2024. Kemudian saat ini ada desakan publik untuk membentuk ormas atau parpol yang memiliki paradigma perubahan. Kalau itu terwujud, pasti akan mengganggu stabilitas kartel ekonomi dan politik yang saat ini sedang mengatur distribusi kekuasaan hingga pasca 2029 nanti. Dalam konteks dan perspektif ini, jelas Tom Lembong menjadi satu kesatuan dengan Anies, yang kemudian banyak pihak menilai kekuatan Tom Lembong dan Anies ini memiliki potensi oposisi politik yang semakin kuat. Bisa saja sewaktu-waktu bisa merubah arah peta baru politik nasional. Karena faktor paradigma perubahan ini, kelihatannya Anies Tom Lembong menjadi momok para elit politik dan ekonomi yang saat ini sedang menikmati kekuasaan. Maka dari korelasi yang ada, kita bisa buat analisis bahwa pemidanaan Tom Lembong merupakan upaya untuk memotong mata rantai jalan oposisi. Bisa saja saat ini Tom Lembong yang menjadi target operasi, tapi ketika nanti dirasa posisi politik Anies semakin menguat, mungkin Anies Baswedan juga akan mengalami amputasi politik yang sama. Apalagi ini juga sudah pernah dialami oleh Anies Baswedan ketika akan maju menjadi calon presiden kala itu. Hal ini bisa kita cermati pada saat kasus pemidanaan Tom Lembong juga hampir bersamaan dengan momentum proyeksi akan ada upaya berdirinya Projo menjadi partai politik. Cuma masalahnya kemudian tokoh utama Projo tersandra dengan skandal judi online yang konon katanya ada beberapa oknum yang kemudian saat ini sudah menjadi tersangka memiliki kedekatan khusus dengan Budi Ari maupun dengan mantan Presiden Jokowi. Terlepas terwujud atau tidak soal partai politik Projo, itu bisa saja akan berganti nama lain untuk menghindari stigma negatif. Tapi dalam hal ini kita bisa menyaksikan satu keterkaitan adanya gelombang yang sedang menghimpun kapital besar-besaran untuk menjalankan proyeksi kekuatan jangka panjang. Kesimpulannya, pemidanaan terhadap Tom Lembong merupakan proyeksi politik para kartel yang saat ini sedang berkuasa dan berharap bisa menikmati kekuasaan jangka panjang. Maka saatnya kita menyerukan sebuah petisi untuk pembebasan Tom Lembong yang saat ini sedang menghadapi kriminalisasi.